Baik, untuk yang pertama yang harus disiapkan itu, yang perlu disiapkan itu, yang pertama kita siapkan aplikasi-aplikasinya dulu ya. Jadi install dulu satu Exam. Install Exam. Kemudian yang kedua kita download WordPress-nya. Download WordPress. Untuk install Exam, silahkan bisa cari saja di Google yang belum install. Cari saja di Google dengan keyword. Jadi download dulu, download Exam. Download Exam. Nah, ini. Alamatnya itu di apaceframe.org. Kemudian yang kedua, selain Exam, kita download yang namanya WordPress. Download WordPress itu kita download di wordpress.org. Nah, untuk Exam sendiri tinggal klik saja download sesuai dengan yang pakai Windows, silahkan install yang versi Windows. Yang pakai Linux silahkan install dengan versi Linux. Atau yang pakai Mac OS bisa install pakai yang Mac OS, tinggal pilih apa namanya versinya. Jadi ini nanti setelah download, untuk penginstalannya saya rasa tidak perlu saya bahas secara detail. Untuk penginstalan, jika ada yang kesulitan menginstal, silahkan cari saja di YouTube, banyak cara mencarinya itu. Misalkan saya mau install Exam di Windows, maka ketik saja di YouTube cara install Exam di Windows ya, misalnya Windows 10. Nah, di sini banyak tutorial, banyak petunjuk cara menginstal Exam. Saya sendiri sudah install, ini Examnya. Saya install Exam di sementara saudara ini, jadi kalau belum pertama kali install itu keadaannya seperti ini. Saya sendiri sudah install Exam, saya letakkan di drive D saya, Exam. Untuk menjalankan Exam bisa cari di apa namanya, bisa cari ikonnya atau bisa masuk ke tempat penginstalan lalu cari di sini namanya Exam Control Panel. Exam Control sama saja. Kalau saya tutup, ini juga saya close. Jika saya mau menjalankan, maka saya cukup, sorry ini ada masalah. Bisa di close nih. Ini ada masalah karena saya close Exam tanpa mematikan. Saya coba nutup dulu ini. Exam. Untuk menjalankan Exam bisa masuk ke folder tempat penginstalan, lalu klik Exam Control. Nah, sama hasilnya. Setelah buka Exam Control, pastikan aktifkan Apache dan MySQL, karena ini yang kita butuhkan untuk sesi ini. Jadi kita aktifkan, klik Start, pastikan statusnya di sini sudah warna hijau, itu menandakan bahwa sudah aktif, lalu portnya juga sudah kelihatan, itu menandakan bahwa Apache-nya sudah aktif. Lalu yang kedua, MySQL, begitu diklik MySQL-nya Start. Nah, di sini juga harus dipastikan bahwa MySQL ini sudah berwarna hijau. Itu menandakan bahwa service dari MySQL sudah berjalan. Setelah itu ini sudah bisa ditutup. Kemudian langkah kedua setelah install Exam, kemudian sudah bisa menjalankan Exam,
Langkah kedua kita download yang namanya WordPress tadi. Jadi cari saja di Google download WordPress, lalu kita buka websitenya. Kemudian di bagian bawah ini ada download WordPress. Ini kebetulan versi terbarunya versi 5.7. Ini bisa diklik download. Sambil menunggu ini proses downloadnya. Ini saya coba simpan saja langsung di folder exam ya. Saya langsung disimpan di folder exam. Lalu di folder exam ada folder lagi namanya htdocs. Nah, ini diklik, dibuka. Di sini kita simpan. Saya save. Kita tunggu proses downloadnya. Ini tidak terlalu besar ya. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 16 mega saja. Kalau exam tadi kapasitasnya sekitar 150 mega. Jadi silakan sediakan internet untuk mendownload exam maupun WordPress. Kita tunggu proses downloadnya. Sementara masih berjalan. Oke. Setelah selesai mendownload keduanya, ini kita sudah selesai download. Kita bisa buka di folder exam tadi. Di sini sudah ada WordPress. Cara menjalankan WordPress tinggal diklik kanan, kemudian klik extract here. Bisa klik extract here atau bisa buka dulu kemudian ekstrak sama saja. Kita ekstrak dulu ini. Hasil ekstraknya nanti berupa ada folder satu yang namanya WordPress. Ini. Nah, folder ini sudah berisi file-file web yang nantinya tinggal kita pakai. Jadi WordPress itu merupakan CMS atau Content Management System, artinya website yang sudah jadi, kita tinggal bagaimana mengatur website itu agar supaya tampilan dan konten di dalamnya itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini ada WordPress. Nah, untuk tulis folder WordPress sendiri itu Anda bisa merubah sesuai keinginannya. Jadi saya misalnya ini kalau foldernya masih WordPress, cara membukanya kita ketik localhost garis miring nama foldernya. Nama foldernya tadi WordPress, maka saya ketik di sini WordPress. Jadi ketik localhost lalu dilanjutkan dengan nama foldernya WordPress. Ini kalau saya enter, maka nanti hasilnya langsung kita diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Jadi pertama saya sarankan agar supaya merubah foldernya. Misalkan saya mau rubah foldernya menjadi sembarang ya. Misalnya kita mau buat website Steamik. Jadi saya rubah menjadi Steamik. Setelah saya rubah filenya menjadi Steamik, maka untuk mengakses itu saya harus ketik localhost lalu Steamik. Begitu saya enter, maka saya sudah akan diarahkan ke halaman WordPress Steamik. Oke. Tahap yang pertama untuk penginstalan WordPress itu sendiri, itu tahap pertama kita diminta untuk memilih bahasa. Memilih bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia. Jika ada yang mau pakai bahasa Indonesia, ini ada bahasa Indonesia. Ada juga bahasa Inggris. Kalau saya biasanya pakai yang Inggris saja, karena lebih familiar. Jika Anda yang mau baru belajar, kemudian tidak paham sama sekali Inggris, sebaiknya pilih bahasa Indonesia juga boleh. Jadi pilih bahasa, kemudian klik continue. Nah, di tahap ini kita diminta untuk sediakan ini ya, ada 5
hal yang akan dibuat intinya. Yang pertama, database name. Jadi harus tahu apa nama database-nya dulu. Jadi kita buat dulu database-nya, kemudian username database, password database, database host, dan tabel prefix. Nah, tabel prefix. Jadi yang pertama kali kita sediakan database-nya dulu. Caranya adalah kita buka database-nya. Jadi ketik localhost, lalu tambahkan php my admin. Localhost garis miring php my admin, kemudian enter. Oke, di tahap ini kita diminta untuk buat database. Saya buat database, caranya bisa klik baru di sini atau bisa klik database boleh. Saya langsung klik baru. Nah, di sini isi nama database-nya, misalnya Steamik. Saya mau buat website Steamik, database-nya namanya Steamik. Saya save. Nah, setelah save, maka di sini sudah ada tambahan database namanya Steamik. Lalu selanjutnya setelah jadi tadi kalau kita mau akses web tadi localhost kemudian Steamik ya. Kalau ini untuk web, alamat webnya kita nanti localhost Steamik. Kalau alamatnya yang database localhost kemudian php my admin. Ini harus diingat ya, supaya ketika kita mau butuh buka web, kita ketik alamat ini. Ketika kita butuh buka PHP MyAdmin atau database-nya, kita klik ini. Kemudian ini database-nya, nama database tadi kita buat namanya Steamik. Nama database. Lalu selanjutnya selain nama database username. Database username. Nah, di sini database username. Nah, kemudian selain database username, kita juga butuhkan database password. Lalu selain database password, kita juga butuh database host. Selain database host, kita juga butuh database prefix. Jadi database-nya sudah dibuat, selanjutnya kita cari yang mana disebut dengan database username. Jadi caranya buka kembali ke PHP MyAdmin tadi, lalu kita bisa cari di sini di bagian bagian ini ya, hak akses. Nah, di sini kelihatan ya, di sini kelihatan apa user dan passwordnya. Di sini ada nama pengguna itu username-nya. Nama pengguna username-nya di sini ada root. Maka nama pengguna database kita itu menggunakan root. Lalu passwordnya di sini tidak kelihatan ya. Password di sini tidak kelihatan. Oke, kita biarkan saja dulu. Kemudian host itu yang ini ya. Kolom ini itu host. Jadi nama pemilik. Nah, nama pemilik di sini bisa pakai 127.0.0.1 atau pakai localhost. Jadi kita pakai yang localhost, nama hostnya, nama hostnya localhost. Lalu untuk passwordnya itu kita kalau install exam standar pada saat install exam itu belum ada password. Untuk memastikan ada password atau tidak, kita bisa klik ini di beranda ini, kemudian masuk ke privilege sebenarnya. Ini akun pengguna. Nah, di sini kelihatan kata sandi. Kata sandi di sini
secara default atau secara standar itu tidak itu berarti tidak ada password. Tidak itu berarti tidak ada password, sehingga password untuk di sini itu kosong. Database passwordnya kosong, sehingga tidak perlu diisi. Nah, berikutnya prefix. Prefix itu apa? Prefix itu permulaan dari nama tabel nanti. Nah, tadi kan di Steamik ini belum ada tabel. Begitu diklik, belum ada, masih kosong. Nah, nanti WordPress yang buat. Nah, setelah kita sediakan ini semua, ini 1 sampai 4 ini tidak ada komennya, yang berikutnya ini bisa dibuat oleh WordPress nanti. Jadi klik saja let's go. Nah, di tahap ini kita diminta untuk masukkan nama database-nya. Nah, yang tadi yang sudah kita buat tuh. Ini database-nya namanya Steamik. Lalu username-nya tadi root. Lalu password-nya tadi kosong, kasih kosong saja. Database-nya database host tadi localhost ya. Nah, prefix ini terserah nanti mau dikasih nama apa prefixnya. Prefix ini permulaan tabel. Jadi misalnya saya kasih semua tabel nanti dimulai dengan kata Steamik misalnya. Boleh seperti itu, kata Steamik underscore. Jadi seluruh tabel yang nantinya dibuat di dalam database Steamik itu selalu diawali dengan prefix Steamik, selalu diawali dengan kata Steamik underscore. Sampai di sini kita cek kembali apakah sudah benar dan nama database-nya Steamik, username-nya root, password-nya kosong, host-nya localhost, lalu prefix-nya tadi Steamik underscore. Nah, sehingga nanti nama tabelnya itu Steamik underscore semua, atau saya ganti misalnya Tidore underscore, supaya tidak sama nanti, tidak sama dengan database. Bisa saja pakai Steamik underscore, jadi bebas ya. Saya rubah saja Tidore underscore, sehingga nanti nama tabel diawali dengan Tidore underscore. Setelah itu kita klik submit. Kita tunggu prosesnya ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba lihat database-nya kita. Belum juga, berarti ini sementara diminta konfirmasi begitu ya. Jadi klik saja run the installation. Nah, proses running ini nanti yang akan dibuatkan kita database-nya. Tunggu. Oke. Di sini ada lagi apa namanya? Isian yang harus diisi. Yang pertama site title. Jadi walaupun isian ini nantinya bisa dirubah, tapi untuk tahap awal kita diminta untuk masukkan ini. Jadi site title. Site title itu judul webnya. Misalnya saya kasih misalnya judul webnya web resmi Steamik Tidore Mandiri. Jadi site title nanti munculnya di atas ini nih ya. Kalau Anda belajar HTML kan ada tag title itu ya. Nah, judulnya. Lalu username ini user untuk administrator. Jadi nanti kita kalau mengelola website ini, isi kontennya, rubah tampilan dan seterusnya, itu harus login. Nah, untuk login kita butuh login username dan password. Jadi saya berikan password saja yang standar ya. Ya, password ini dianjurkan password yang kuat. Ini very weak, ini artinya tidak kuat nih. Password yang kuat itu menggabungkan antara simbol, huruf besar, huruf kecil, dan number. Misal, contoh. Misalnya saya tulis bintang, S huruf besar, ini 4, LK, 1, N. Bintang Salkin tapi bahasa Ale gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan misalnya tahun lahir 1986. Kemudian saya lanjutkan dengan saya kasih simbol lagi pagar. Ini masih medium karena belum terlalu panjang, dianggap belum terlalu panjang. Misalnya kita atur lagi 1, 2, 3, itu sudah strong. Jadi password itu dianjurkan nantinya menggunakan password yang kuat.
yang strong. Apalagi websitenya kita nanti kalau sudah online. Kalau sementara masih masih dibutuhkan untuk hanya keperluan belajar, ya gunakan saja password standar biar mudah diingat ya. Saya pakai saja password standar seperti ini. Jadi password username-nya Salkin, passwordnya juga Salkin. Ini perlu dicatat dulu, jangan sampai nanti lupa lagi ya. Jadi user admin, user untuk admin, password untuk admin. Oke, sorry, ini passwordnya Salkin. Lalu berikutnya, ini karena passwordnya tidak kuat, maka ada tambahan ini. Dia butuh konfirmasi apakah yakin nih passwordnya tidak kuat. Jadi karena saya untuk keperluan lokal saja, saya belum update ke online, maka passwordnya saya kasih standar yang weak saja, yang tidak kuat. Saya centang, saya konfirmasi bahwa saya siap menggunakan password yang tidak standar atau tidak kuat. Lalu tahap berikutnya masukkan email. Apa gunanya email? Email ini digunakan nanti kalau misalnya kita lupa password nanti. Password admin kita lupa. Maka kita butuhkan email untuk reset password. Jadi saya masukkan saja email saja. Oke. Lalu berikutnya search engine visibility. Jadi ini gunanya supaya websitenya kita nanti bisa dimasukkan ke mesin pencari, terutama misalnya di Google. Jadi kalau ini kita centang, maka websitenya kita nanti ya, itu bisa diindeks atau bisa dicari di Google. Tapi kalau tidak kita centang, kalau tidak dicentang, maka websitenya kita tidak akan masuk ke daftar pencarian di Google. Jadi sebaiknya dicentang saja karena websitenya website informasi ya. Kalau sudah dipastikan seluruhnya, langkah berikutnya tinggal klik install WordPress. Sekarang saya install WordPress. Klik. Setelah klik, tunggu saja prosesnya. Sekarang sudah berhasil menginstal. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa WordPress sudah terinstall. Username dipakai untuk login ke halaman admin, itu pakai Salkin. Passwordnya tadi, password yang sudah kita buat tadi. Jadi setelah berhasil, kita bisa klik login. Di sini kita lihat untuk login ke WordPress, ya. Tadi kan alamat webnya localhost Steamik ya. Untuk login tambahkan garis miring WP login. Ini saya copy biar kita simpan sebagai catatan lagi. Untuk login ini web Steamik, untuk login ke admin itu gunakan alamat localhost Steamik wplogin.php. Sudah jelas, ini sudah kita simpan. Lalu sekarang login menggunakan password ini, user admin dan password. Jadi saya klik, saya masukkan di sini, passwordnya juga saya ketik. Ini bisa dilihat seperti ini. Kalau sudah, klik login. Jika semua tahap sudah sesuai, maka seharusnya kita sudah bisa login ke ini website halaman backend atau halaman administrasi daripada websitenya kita. Untuk mengecek websitenya kita sementara modelnya seperti apa, itu bisa diklik di sini. Ini. Lalu visit site. Saya buka di tab baru. Ya, alamatnya tadi localhost Steamik. Nah, ini websitenya kita sementara. Jadi sementara websitenya kita tampilannya seperti ini. Jadi kalau pengunjung atau orang masyarakat mau buka websitenya kita, ya tinggal klik. Namun ini kan belum online ya. Jadi kalau belum online berarti belum bisa diakses oleh orang banyak. Tapi kalau sudah online nantinya, maka ini merupakan tampilan untuk halaman pengunjung web.
untuk kita sebagai admin, kita harus kunjungi, tambahkan WP admin tadi. Tambahkan WP admin, biar kita bisa login ke halaman administrator. Nah, di halaman administrator ini, oke, mungkin atau kita lihat dulu di sini. Ini Steamik ya. Ini tadi kita coba pastikan prefiksnya ini betul tidak sama dengan ini. Jadi semua tabel diawali dengan kata Tidore underscore. Saya klik. Semua tabel diawali dengan Tidore underscore. Nah, ini namanya prefix. Prefix tabel. Jadi satu database berisi 12 tabel. Tabel ini dibuat oleh WordPress secara otomatis. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan, dipersilahkan sebelum kita lanjutkan. Belum ada? Jadi silakan bertanya, jika ada yang dirasa kurang jelas atau bingung, silakan ditanyakan supaya bisa dijelaskan kembali. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali di sini ya. Di sini saya coba terangkan secara sepintas dulu. Oke, belum ada pertanyaan. Kita jelaskan secara sepintas dulu. Yang pertama ini menu-menu yang ada di halaman administrator. Yang pertama ini halaman home ya. Halaman home ini berisi informasi apa namanya? Semacam apa istilahnya ini? Semacam kesimpulan dari seluruh fasilitas yang ada di dalam halaman admin ya. Ini misalnya kalau jadi WordPress ini sebaiknya nanti selalu diupdate ya. Di sini ada menu update. Ini diklik. Kita coba klik menu update-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini bahwa WordPress yang kita gunakan itu ini versinya 5.7 dan itu versi terbarunya. Sehingga belum ada di sini untuk ini ada versi terbaru 5.7 sementara kita gunakan 5.7. Jadi nanti kalau ada versi barunya, Anda tidak perlu download ulang. Cukup klik di sini saja. Run install lalu versi terakhirnya, versi terbarunya. Nah, di WordPress juga itu ada namanya plugin dan themes. Ini juga nanti bisa diupdate. Ilustrasinya itu WordPress itu seperti HP baru ya, HP. Jadi HP itu kan ketika kita baru beli HP itu keperluan standar aplikasi sudah ada semua di dalam. Nah, sama dengan WordPress. Standar ini semua aplikasinya nih. Aplikasi standar yang bisa digunakan untuk membuat website. Nah, sama dengan handphone ketika kita baru beli handphone, itu kan sudah ada aplikasi standar sudah terinstall di dalam. Nah, plugin ini sama seperti kalau beli handphone, aplikasinya bawaan masih standar. Nah, kalau kita mau tambah nanti itu bisa. Jadi plugin ini semacam aplikasi tambahannya atau fasilitas tambahan di web nanti. Itu bisa kita install namanya plugin. Sementara themes itu stylenya atau tampilannya sama dengan di handphone juga kan ada style ya, ada temanya. Jadi itu dua hal yang harus nanti akan kita install lalu kita konfigurasi sama dengan di HP, kita install aplikasi baru, kita buka, kita setting dan seterusnya. Nah, sama dengan ini. Jadi ketika WordPress baru diinstal pertama kali, ini sebenarnya sudah bisa bikin web. Namun web yang dihasilkan nanti itu masih standar seperti ini. Masih standar. Fasilitasnya juga belum terlalu banyak. Nah, itu pengenalan singkat terkait dengan halaman dashboard. Ya, halaman admin. Halaman berikutnya post.
Post di sini gunanya untuk kita buat postingan. Kita buat postingan. Saya coba buat satu ya. Saya coba buat tambah baru. Ini nanti pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya kita akan bahas satu persatu. Untuk sesi ini saya coba perkenalkan saja dulu. Ini misalnya saya mau buat apa namanya? Postingan baru misalnya. Saya tulis misalnya berita apa? Misalnya wisuda STIMIK Tidore Mandiri tahun 2021. Ini judul beritanya. Lalu isi beritanya misalnya saya buat ini bisa tambah gambar ya. Atau saya buat saja di sini, saya ketik misalnya STIMIK Tidore Mandiri melakukan wisuda kesekian, misalnya wisuda ke-7 atau berapa saya lupa ya. Pada tahun seterusnya ya. Ini saya berikan contoh saja untuk saya perbanyak ya. Saya copy paste perbanyak. Ini bisa diformat ya. Format perataan teksnya, dan di sini juga misalnya kita bisa tambahkan gambar di sini misalnya. Misalnya saya tambahkan gambar. Oke. Sebentar. Ini misalnya saya tambahkan gambar. Jadi ini apa namanya? Ini tampilan untuk mengedit artikel ya, artikel atau berita yang ada pada sebuah website. Nah, ini masih standar ya, masih standar. Ini nanti kita akan install plugin tambahan agar supaya tampilannya lebih menarik lagi. Ini saya kurang familiar dengan tampilan ini karena saya sendiri jarang pakai tampilan yang seperti ini. Sebentar, saya coba cari di mana kira-kira untuk insert gambar ya. Sebentar, sepertinya tidak ada. Di sini juga permalink fitur. Ini ada image ya, bisa kita pakai juga gambar di sini. Jadi klik, ini select, kita upload gambarnya kita di sini. Gambar kita misalnya upload ini ya, misalnya. Saya upload. Ini proses upload sedang berlangsung, ini sudah selesai upload, kita bisa set fitur web image ya. Dan nanti di berita ini nanti ada image seperti ini. Oke, ini nanti beberapa settingan kita akan bahas secara detail nanti di sesi berikutnya ya. Ini hanya saya perlihatkan saja contoh. Setelah itu saya bisa publish. Kalau preview saya untuk melihat ini draft, berarti simpan sebagai draft. Saya langsung publish saja. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini di website yang pengunjung tadi, ini kalau di refresh maka sudah ada berita yang barusan kita ini. Wisuda STIMIK Tidore Mandiri 2021. Ini gambarnya. Kemudian ini isi beritanya tadi. Ada continue reading, jadi bisa klik selengkapnya begitu untuk membaca berita secara full. Lagi-lagi tampilannya masih sangat-sangat sederhana karena WordPress-nya masih baru, belum ada fitur-fitur tambahan. Ini pengunjung sudah bisa langsung kasih komen di sini. Gitu ya, contoh untuk halaman, contoh untuk kita buat sebuah postingan. Ini nanti kita akan bahas secara detail satu persatu, saya perlihatkan saja dulu. Untuk media ini tempatnya kita upload file-file yang kita butuhkan di website. Seperti contoh ini file yang sudah kita upload sebelumnya, itu sudah tersimpan di media. Di media ini kita bisa upload file-file apa saja ya, misalnya file
gambar, file Word, file PDF, dan file macam-macam. Jadi semua ekstensi sudah bisa kita upload ke sini. Jadi cara uploadnya tinggal klik new, lalu upload seperti biasa. Page ini kalau kita mau buat halaman. Jadi bedanya page dengan post, kalau post itu kita buat postingan, Kalau page itu hanya kita buat satu halaman seperti ini saja. Jadi namanya satu halaman itu bisa berisi postingan. Nanti kita akan bahas lebih khusus di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk komen ini kita bisa melihat komentar dari pengunjung. Jadi misalkan dari sini tadi, ini misalnya ada pengunjung yang komen, misalnya komentar dari pengunjung. Oke, maka begitu klik post comment, maka nanti di bagian sini ini sudah kita bisa lihat di sini ada di bagian komen. Di sini seharusnya sudah masuk apa yang di input tadi di halaman depan, ya. Komentar dari pengunjung. Nah, di sini nanti kita bisa balas dari sini, replay. Misalnya replay ini komentar dari admin web misalnya. Kita replay, nanti di halaman depan juga kelihatan nanti apa yang kita replay tadi. Saya rasa untuk komen-komen itu sudah mahir ya, karena kalian kan sudah sering pakai media sosial. Komentar lalu dibalas. Gitu. Berikutnya appearance ini untuk masalah tampilan. Ya. Jadi kita bisa atur temanya, bisa kita atur custom macam-macam, ya, custom tampilannya, bisa kita atur widget. Widget itu apa ya? Dia punya fitur-fitur di dalam, ya, komponen-komponen yang ada dalam website itu kita bisa atur. Atur menu juga bisa. Nanti kita bisa atur menu-menu apa saja yang kita letakkan di web. Background untuk background daripada tampilan website. Kemudian tema editor ini untuk kita edit kalau kita paham kode program yang theme editor. Untuk yang menu ini saya sarankan tidak usah diotak-atik yang bagian theme editor, karena kalau otak-atik ini pastikan dulu Anda harus paham kode program. Jika tidak, maka nanti tampilannya bisa berantakan. Lalu plugin ini tadi saya sudah sempat singgung sebelumnya bahwa plugin itu seperti kalau HP baru, maka plugin ini aplikasinya. Jadi kita bisa menambahkan fitur-fitur website yang tidak ada di standar. Misal di website yang ada yang standar ini belum punya fasilitas untuk masukkan video. Nah, di sini kita bisa install aplikasi tambahan atau plugin tambahan yang nanti bisa kita input video di dalam. Atau misalnya di sini belum ada fasilitas untuk tampilkan peta misalnya. Kita bisa tambahkan nanti aplikasi tambahan atau plugin tambahan di sini supaya websitenya kita itu bisa digunakan untuk tampilkan peta dan seterusnya. Misalnya kita mau buat aplikasi penjualan. Nah, di sini belum ada fasilitas untuk atur-atur produk yang mau dijual. Nah, kita bisa install nanti di sini aplikasi tambahan. Ini nanti kita akan bahas secara khusus nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. User ini berisi user yang bisa mengakses halaman admin. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya tadi kita sudah punya satu user ya. Usernya Salkin, passwordnya tadi Salkin. Jadi di sini bisa tambah ini add new, bisa tambah user baru. User juga punya rule atau punya apa istilahnya itu? Punya level, ada beberapa level. Jadi bukan cuma level admin saja. Sama dengan kalau di STEMI kan ada SIMAK. SIMAK itu ada level Prodi, jadi Prodi akses web itu tampilannya fasilitasnya beda dengan kalau mahasiswa akses web. Ini namanya role atau level user lah. Gitu. Kalau di HP kan ada ya, ada untuk kita sebagai pengguna, ada kita bisa atur sebagai guest. Lalu berikutnya bagian tools.
tools ini digunakan untuk keperluan ekspor import data. Ini fasilitas tools ini jarang saya gunakan karena ini akan dipakai kalau misalnya kita sudah online kan web, kemudian kita mau pindah tempat hosting misalnya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu berikutnya setting. Setting ini untuk setting apa namanya, settingan standar ya. Misal contoh yang bagian title yang kita isi tadi, yang sebelum penginstalan tadi, itu kan ada title di sini ya. Web resmi Stimik Tidore Mandiri. Di sini juga ada title-nya di sini, web resmi Stimik Tidore Mandiri. Nah, ini ya, web title ini juga nanti kelihatan di sini. Web resmi Stimik Tidore Mandiri. Ini juga kita bisa rubah. Caranya rubah di sini nanti. Lalu ini juga tagline. Tagline itu nanti munculnya di sini. Tagline. Ini nanti bisa diubah juga. Kemudian URL. Nah, ini juga bisa dirubah nanti. Namun saya sarankan ini tidak perlu dirubah karena sejak awal kita sudah buat folder namanya Stimik. Kalau kita rubah ini, maka nanti nama folder juga harus diubah. Site address. Nah, site address juga begitu nanti. Site address alamat dari website. Lalu berikutnya ini email yang digunakan oleh admin tadi. Saya rasa ini settingan standar yang tidak perlu diotak-atik. Kemudian membership ini kalau dicentang maka kita memberikan fasilitas di web supaya orang lain bisa daftar sebagai member. Ini nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikut jika sudah membahas di bagian user. Nanti akan bisa pakai member-member. Jadi orang bisa daftar sebagai penulis artikel di webnya kita juga boleh nanti. Di sini berikutnya, jadi kalau user mendaftar di websitenya kita, maka dia sebagai subscriber atau kontributor. Ini ada beberapa level ya. Jadi level admin, level editor, outdoor, kontributor maupun subscriber. Jadi secara default kita kasih levelnya apa. Nah ini level-level user nanti kita akan bahas khusus ketika sudah pembahasan sampai di user. Ini saya biarkan default. Site language. Ini bahasa tadi yang kita pilih di awal. Di sini kita bisa kembali rubah di sini. Misalnya sudah terlanjur pilih bahasa Inggris, tapi tidak paham apa yang bahasa Inggris di web, bisa rubah kembali nanti di sini. Misalnya cari bahasa. Berikutnya time zone. Time zone ini zona waktu. Kalau kita waktu Indonesia bagian timur, itu kita gunakan time zone-nya plus 9. Plus 9. Mana plus 9? Kalau waktu Indonesia bagian tengah itu plus 8. Kalau waktu Indonesia bagian barat itu plus 7. Ini bisa dipilih nanti di sini. Misalnya saya ikut standar yang Indonesia bagian barat. Berikutnya format tanggal. Jadi setiap tanggal yang tampil di website nanti seperti ini misalnya. Ini ada tanggal. Setiap tanggal yang tampil di website nanti itu formatnya seperti apa nanti bisa diatur di sini. Jadi misalnya sekarang itu formatnya seperti ini. Nama bulan, kemudian tanggal, lalu tahun. Nama bulan, tanggal, tahun. Itu bisa diatur nanti di sini. Jadi kita bisa gunakan misalnya yang custom, bisa, atau yang model seperti ini, atau ini. Bisa saja. Oke. Lalu time juga, waktu. Kalau ini tanggal, ini time. Makanya di sini ada format tanggal lagi di sini. Format tanggal. Oke, nanti kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikut jika dibutuhkan. Lalu di sini minggu ya. Setiap minggu itu kita start dari hari apa? Hari apa kita mau mulai start? Apakah kita start dari hari Senin atau hari Ahad atau seterusnya?
Oke. Ini secara default atau secara standar itu diatur hari Senin. Kalau sudah diatur semua, bisa diklik Save Change. Save Change. Lalu berikutnya, bagian setting sudah. Ini setting juga banyak ya. Ada untuk writing, untuk setting penulis. Jadi bisa saja satu website itu penulis beritanya lebih dari satu. Sama kan seperti misalnya Malut Post itu nama orangnya, tapi penulis di dalam Malut Post itu bisa banyak. Nah, itu juga kita bisa buat seperti itu. Reading, nanti kita bisa atur siapa-siapa saja atau bagaimana rule-nya atau bagaimana aturannya orang kalau membaca. Discussion untuk diskusi, media nanti kita bisa atur juga. Permaling itu link. Saya kasih contoh, permaling itu yang seperti ini. Link-link di atas ini, itu juga kita bisa atur nanti modelnya. Seperti yang sekarang itu pakai yang model seperti ini. Nanti kita bisa atur juga nanti. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas dulu pengenalan WordPress mulai dari penginstalan sampai pengenalan fasilitas yang ada di halaman admin WordPress. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik. Jika belum ada, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini.